bebaskan KC atau tangkap juga si Abdul Somad ini, si Congor ini kan, ini kan Congor Toa, mulut kayak Toa ya, bacot kayak Toa dia ya. Coba Anda bisa membedakan antara bacotnya dia sama Toa nggak? Kurang gede. Bacot macam Toa ya, bingung juga gua juga. Oke lah, anyway. Tema kita pada malam hari ini cukup panas ya. Abdul Somad nyumpahin Yahya Waloni mati duluan. Wah, beneran ya. Wah, ini kalau sudah Ustadz sama Ustadz begini, aduh, asal kalian orang Kristen jangan ikut-ikutan saling nyumpahin aja loh. Makanya kemarin itu ada yang mau ini ya, kita bongkar kejahatannya Manu. Jangan, nggak perlu, biar Tuhan yang bongkar kalau memang dia ada salah. Jangan-jangan kalian yang salah lagi kan. Jangan, kalau memang Tuhan berkenan biarlah Tuhan jalan, kalau nggak berkenan ya biar Tuhan yang selesaikan. Kalau kalian nggak setuju tegur aja ya. Jadi nggak boleh, kayak kemarin ada yang marah-marah di sini nggak terima. Terus busernya kan, mau nyerang saya semua busernya Manu Bulu itu kemarin kan nyerang di bawah. Wah, kita akan tinggal nanti, hati-hati kamu ya, kita tinggalkan semua live Zoom dan lain. Ya terserah kalian saja, terserah kalian saja, ya kan. Nah, saya kan tidak hidup dari monetasi, ya kan. Tetapi kalau kalian ingin Indonesia itu disadarkan dan Indonesia segera bertobat, ya viralkan video saya, ya. Karena siapa yang berani teriak-teriak kayak saya? Mana ada yang berani teriak-teriak kayak saya kan? Yusuf Manubulu mana berani teriak-teriak macam saya? Ya kan gitu kan. Siapa yang YouTuber mana yang tidak kasih nomor rekening pribadinya, yang nggak cari duit, ya kan, buat pribadi, yang mau berikan seluruh hidupnya, yang mau berikan seluruh keluarganya, ya kan, untuk Indonesia. Nggak ada, belum ada. Bambang Nursena pun tidak. Gilbert apalagi. Bukan saya sombong, bukan ya. Jadi kalau Anda cuma ingin memuaskan kuping Anda, dengar orang maki-maki Islam sama menghina Islam, ya pergilah ke channelnya Yusuf Manubulu. Tapi kalau Anda ingin mengetahui kebenaran dan supaya pengen pinter, kumpulnya para jenderal dan para orang pinter, pergilah kemari. Ya. Dan kalau Anda ingin kasih makan Indonesia, ya nyumbangnya ke sini. Karena saya jamin uang sumbangan Anda yang Anda berikan ke channel ini, ya, tidak akan saya belikan Ferrari atau Pajero, tapi akan saya berikan kepada yayasan dan dikelola oleh para penatua dari pembina yayasan, pengurus, dan para diaken untuk diberikan kepada bangsa Indonesia, untuk kasih makan orang Indonesia. Jadi nggak ada satu rupiah pun ya yang dari sini kecuali dari monetasinya saja. Monetasinya pun sudah kembang kempis ya. Makanya saya tidak hidup dari YouTube. Ya, karena saya bukan YouTuber, saya hidup dari mengajar ya. Saya ada 5 kelas, 7 kelas ya, malah ada 7 kelas. Ya, dan setiap kelas kita ada 30 orang. Ya, saya dan dari join member yang ada di YouTube. Ya, walaupun join member di YouTube itu cuma 400, nggak nyampe 500 ya. Tetapi saya hidup cukup ya, walaupun belum bisa beli mobil. Bukan ya. Karena standar hidup di Eropa lebih tinggi daripada di Indonesia. Di Eropa itu Anda butuh 3.000 euro minimum untuk bisa hidup wajar ya. Namun karena saya bekerja di sebuah yayasan non-profit, nah saya mendapat banyak sekali fasilitas sehingga saya memperoleh kemudahan dan bisa survive ya di Eropa. Dan setiap donasi-donasi yang ada masuk ke pribadi itu saya selalu gunakan untuk investasi, beli alat-alat yang Anda lihat tuh, yang saya gunakan itu ya, alat-alat itu sudah totalnya sudah hampir 5.000 euro. Dari alat yang untuk live live streaming setiap hari ini saya pisahkan, karena waktu dulu kita coba bongkar pasang, kabelnya pada putus, terus setiap kali saya colok baru, settingannya berubah semua.
ya. Jadi udahlah kita punya 2 set ya, satu untuk penginjilan di lapang, satu untuk di sini. Dan saya lagi kumpulkan yang buat rekaman ya, saya lagi bikin untuk home recording supaya kayak tadi ya kita bisa produksi. Target saya Desember ini kita bisa recording untuk yang ini ya, untuk lagu-lagu untuk bangsa Indonesia per 1 Januari ya. Awal 1 Januari saya bisa launching album doa syafaat ya untuk Indonesia. Jangan ngomong nyanyi deh, suara kita juga pas-pasan ya. Tapi itu doa syafaat untuk Indonesia. Anda boleh copy dengan gratis ya. Dan kalau Anda butuh DVD-nya, nanti akan saya kasih kontak ya untuk DVD-nya. Oke, namun Anda sebenarnya bisa ini ya, bisa ngambil dari YouTube juga ya, walaupun ada ininya ya, ada iklan-iklannya, tapi satu lagu selesai baru iklan, satu lagu selesai baru iklan begitu ya. Ini apa ini? Hendro Firleso menebar ketakutan. Waduh, ini nggak bener juga nih, siapa ini? Waduh, ini udah lama nggak kesini, sekarang jadi penakut Hendro Firleso nih. Nah, coba saya telepon aja nih orangnya nih. Oh, nggak bener ini. Mana nih menebar roh ketakutan? Mana Hendro Firleso? Hendro Firleso. Saya telepon aja deh. Hendro Firleso menebar ketakutan. Mana nih? Saya capture nih. Nah, saya kirim aja nih. Saya capture nih ya. Indonesia takut katanya nih. Wah, nggak bener ini. Biar klarifikasi dulu ya. Wah, ini nggak bener ini. Wah, ini kelamaan nggak di sini sih. Jadi roh ketakutan melulu nih. Ya, kita harus dukung MKC ya. Kita harus dukung. Jangan sampai MKC juga goyah di dalam. Makanya kita mau jadikan MKC itu menjadi bintang ya di dalam itu. Kita mau jadikan MKC itu terang yang terang benderang. Kita support MKC ya. Sebentar, saya rekeningnya saya tampilkan dulu ya. Rekeningnya MKC nih. Mana rekeningnya MKC? Support ya. Kita sudah sepakat kemarin pakai rekening Pak Saifuddin Ibrahim ya. Jadi supaya kita juga enak ininya pertanggung jawabannya ya. Ini rekeningnya Pak KC ya. Support Muhammad KC lewat Pak Abraham Ben Moses ya, BCA. Support ya. Kita mau jadikan Pak Muhammad KC ini menjadi terang, benderang dimanapun, di penjara manapun ia berada. Supaya kalau Saifuddin baptis 280 orang, MKC baptis 560 orang, 2 kali lipatnya. Ya, urapan double porsi. Ya, MKC jangan pernah minta maaf ya, kamu tidak bersalah. Jangan pernah minta maaf. Ya, jangan pernah minta maaf. Kalau kamu minta maaf, Jokowi bisa kolaps tuh. Serius. Sebab orang-orang seperti saya, Saifuddin, MKC, Tuhan pakai ya untuk memberitahu kepada Indonesia, untuk teriak dan membantu ya, sehingga Jokowi pun terbantu dengan teriakan-teriakan ini. Jadi jangan pernah minta maaf, lakonnya bubar kalau MKC minta maaf. Ini wayangnya ini udah masuk peti ya. Kalau wayang itu main wayang begitu minta maaf ya berarti sudah masuk peti, sudah selesai, nggak dimainin lagi ya. Gitu ya. Jadi MKC jangan pernah minta maaf ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang kekasih, MKC, mudah-mudahan beliau bisa mendengar dari dalam bilik penjara ya, yang pengap dan lembab itu dan penuh nyamuk ya, banyak nyamuknya ya. MKC ya, mohon jangan pernah minta maaf karena Anda tidak melakukan kesalahan. Ya, saya akan support Anda dari dunia internasional. Ya, kemarin teman-teman kita ya sudah pro
Ya, sorry, saya ambil keceplosan ngomong. Kemarin sudah kita masukkan ke media internasional, ya, media Prancis. Nanti ada dua lagi ya mau kita ini. Nanti akan saya confirm ya. Saya akan telepon juga supaya masuk lagi, ya. Kemarin sudah masuk ke media Prancis satu Aletea. Nanti kita masuk lagi kemarin ya, sama seperti media yang saya gunakan kemarin mau kita pakai juga untuk MKC, ya. Jadi MKC jangan pernah minta maaf. MKC ya di dalam nama Tuhan Yesus mohon jangan minta maaf. Ya kalau kecewa langsung di unsubscribe saja, langsung di blok saja sehingga nggak perlu lihat lagi, langsung di blok aja sehingga nggak perlu ngelihat ya. Salah tuh Hindu Fileso kalau menebar roh ketakutan begitu sampai suruh minta maaf segala macam, salah ya. Hati-hati ya karena MKC tidak berbuat kesalahan. Kalau kita tidak berbuat salah jangan pernah minta maaf ya. Kalau kita tidak bikin salah jangan pernah minta maaf. Itu salah ya. Tapi kalau kita salah, kita harus minta maaf. Di dalam dunia internasional MKC tidak bersalah. Ya, karena memang undang-undangnya yang salah, yaitu undang-undang penistaan agama. Namun yang harus minta maaf yaitu Muhammad. Muhammad itu bin Abdullah yang harus minta maaf karena ialah yang memicu permusuhan, ialah yang memicu penistaan agama. Kemarin sudah saya terangkan panjang lebar. Nah, makanya ini sekarang si siapa? Muhammad AS sama Muhammad Yahya Waloni lihat nih. Ya, Muhammad AS sama Muhammad Yahya Waloni nih. Ini ya. UAS sebut Yahya Waloni lebih dulu masuk surga ya 27 Agustus. Seminggu kemudian Yahya Waloninya ditangkap ya. Ini kayak dikasih tanda namanya dia sudah dapat bocoran ya kalau si Yahya Waloni itu mau ditangkap ya. Langsung baru yang ngomong tuh berapa hari kemudian ditangkap Yahya Waloninya. Nampaknya dia sudah dapat bocoran ya si Somad ini sudah dapat bocoran ya mau dijadikan tumbal si Yahya Waloni mau dijadikan tumbal sebab kalau enggak dia yang ditangkap. Kalau enggak si Somad yang ditangkap kemarin itu, kan taruhannya kan Yahya Waloni atau Somad, ya kan? Yang viral itu kan, sejak saya DPU itu kan, Yahya Waloni sama Somad, sampai si kanal anak bangsa itu, si siapa itu, kan ngomong kan, si Joseph Paulusang menyeret UAS Abdul Somad dan Yahya Waloni kan, tapi enggak itu ya bebaskan KC atau tangkap juga si Abdul Somad ini, si Congor ini kan, ini kan Congor toa, mulut kayak toa ya, bacot kayak toa dia ya. Coba Anda bisa membedakan antara bacotnya dia sama toa nggak? Kurang gede. Bacot macam toa ya, bingung juga gua juga. Oke lah anyway. Bacot sama tua sama ya. Jadi tangkap Abdul Somad, harus ditangkap. Kalau enggak MKC harus dibebasin. Kalau Yahya Waloni itu sudah sumpah serapah hate speech ya. Makanya sebetulnya bukan penistaan agama Yahya Waloni. Anda ada yang bisa nggak adukan juga, kasih laporan lagi hate speech ya. Yahya Waloni itu hate speech ya, bukan cuma penistaan agama. Ya, dia ngajak orang untuk membenci orang Kristen. Sampai dia ngomong kursi gereja sama kursi masjid. Ini kurang ajar itu kan. Ya, bahkan kursi aja ada agama, itu hate speech ya. Bukan cuma penistaan agama loh. Jadi harusnya 2 pasal, kena penistaan agama dan ujaran kebencian. Ya, itu Anda harus bisa bedakan. Nah, kalau Abdul Somad itu adalah blasphemy, penistaan. Jadi harus ditangkap, itu murni penistaan agama kalau Abdul Somad itu. Kalau MKC dia tidak menista sama sekali. Sebetulnya dia menjawab. Ya kan? Walaupun di dalam pasal penistaan agama itu namanya penistaan agama. Ya. Tetapi sebetulnya yang dilakukan MKC adalah respon dari para ulama-ulama yang melecehkan agama Kristen. Ya. Dan dia merasa terpanggil untuk menjawabnya dalam segala kesederhanaan beliau tentunya ya.
Wah itu dia bisa disalahkan. Kemarin saya omongin bandel sih. Coba kemarin saya ikut kelas saya, ya kan. Oh saya sih nggak urusan, ya enggak, murid saya udah cukup banyak ya. Murid saya udah banyak, ya. Ada ratusan murid saya, nggak ada MKC 1 juga nggak urusan, bukan masalah. Ini kemarin ada yang ngomong saya marah karena MKC tidak ada. Oh enggak, bodoh saya bilang. Coba kalau dia punya sertifikat, oh dia seorang evangelis, dia seorang apologet, bisa bertanggung jawab. Kartunya malah kartu anggota jemaat GBI. Ya salah. Itu cuma anggota jemaat, ya itu bisa kacau itu nanti pembelaannya gimana tuh. Tapi kalau kemarin nurut sama saya, ya ada sertifikatnya, ada kartu evangelisnya. Saya evangelis, Pak. Saya seorang apologet. Guru saya ini, Joseph Paulusan. Gitu. Ya, tapi gurunya aja lagi ini ya, jadi PO ya. Tambah ruwet lagi. Tapi anyway lah, itu semua pakai cara Tuhan, kita nggak ngerti. Ya, tapi MKC itu menjawab congornya para ulama ini ya, yang mulutnya kayak toa bentuknya ini semua. Nah, jadi saudara, MKC nggak perlu minta maaf ya. Secara hukum Indonesia, MKC salah. Tetapi banyak yang lebih salah daripada MKC. Dan MKC tidak pantas untuk ditahan begitu ya. Tetapi kalau mau tangkap MKC, maka si Haikal Hasan, si siapa itu Bahtiar Nasir, Habib Rizik Sihab, Babi Berisik ya, si Babi Berisik itu kan, mangap si Babi Berisik mangap itu, terus ya si Abdul Somad, ya kan, terus apa Ustadz sampai Kaimana, itu harus ditangkap semua. Irena Handono, yang diomongkan MKC bahasanya mirip dengan Irena Handono, ya. Hanya memaparkan sejarah, tapi dengan dibolak-balik saja perspektif. Yang dipaparkan MKC sama dengan yang dipaparkan oleh Moko Ginta. Jadi kalau mau tangkap MKC, Irena Handono juga harus ditangkap, ya. Harus tangkap, penjarakan si Abdul Somad, ya. Tangkap, penjarakan. Irena Handono juga, Irena Handono, ya, Hani Christian, Felix, harus tangkap semua. Irena Handono, Hani Christian, Felix, ya AWF, timnya AWF itu Nandar, ya kan, AWF itu Edi Prayitno tuh ya, grupnya, itu harus tangkap semua. Ya MKC katakan, nggak beda sama yang AWF katakan loh. Anda kalau punya nyali, teman-teman di Indonesia, laporkan itu semua YouTubers itu. Kalau Anda punya nyali, ya, harus masuk. Supaya MKC dilepas. Atau mereka harus masuk. Nggak ada pilihan lain. Ya, kalau Anda punya nyali, Anda bikin grup, ya, grup tanpa organisasi. Bikin grup, laporkan. Terus surat laporannya kasih ke saya. Nanti saya viralkan. Ya, kita support nanti sekalian. Ya, saya kasih uang bensinnya kalau perlu. Ya, saya kasih uang bensinnya supaya Anda dapat ngurus-ngurus bolak-balik. Laporkan ya. Sama kan? Orang yang bisa ngelaporin saya kasih uang bensin. Tapi kan kemarin si Sihab itu kan, si Husein Sihab itu, si politisinya PSI itu kan nggak minta ke saya. Nah, saya kan udah kasih bilang 1 juta. Tapi kan yang bisa ngelapor cuma 1. Karena saya memang nggak bisa dilaporkan. Nah, itu dia bisa melaporkan karena dia politisi, makanya cuma 1 doang lah. Seluruh Indonesia dari semua perkataan saya cuma 1 orang yang bisa ngelaporin. Karena dia ada backingan di dalam, ya kan, dan dia politisi. Kalau enggak juga nggak ada yang bisa, bolak-balik nggak bisa dilaporin omongan saya itu, nggak ada yang bisa. Nah, sekarang sama. Kalau kalian bisa ngelaporin Nandar, ya, kalian bisa ngelaporin si AWF, itu Edi Prayitno, kalian bisa ngelaporin si Felix Xiao, Irena Handono, ya, kasih tahu ke saya. Ya, serius. Saya kasih uang bensin. Nah, bukan upah, bukan ya. Karena saya tahu itu Anda kan repot. Anda kan repot. Ya. Ya kalau memang Hendro Verleso suruh MKC minta maaf segala macam menebar ketakutan,
Bukan cuma di subscribe, di blog supaya Anda nggak usah lihat lagi. Supaya nggak usah lihat lagi. Kalau memang dia menebarkan roh ketakutan, kita nggak boleh ada ketakutan. Kita sedang menebarkan roh keberanian. Supaya inilah saatnya melawan. Ya, kita gugat negara Indonesia, kita gugat Pancasila. Ya, inilah saatnya kita melawan, gugat Indonesia, gugat Pancasila. Ya, tangkap, penjarakan Abdul Somad, Irina Handono. Yang KC omongan, saya sekali lagi ya, yang KC ngomongkan itu sama dengan Irina Handono, nggak beda. Jadi harusnya Somad itu sudah pasti masuk. Irina Handono juga masuk, Hani Christian masuk, Felix Shaw masuk, Edi Prayitno, AWF masuk, Ustadz Masihud itu masuk penjara. Nandar masuk penjara, Julius itu HMC Hidayah semua itu ya, itu masuk penjara. Masuk. Terus siapa lagi tuh channel-channel Islam itu? Masuk. Sofia channel ya kan yang harusnya masuk penjara. Laporkan. Anda begitu dapat laporannya bilang saya. Ya, saya kasih uang bensin nanti. Berani nggak? Nggak punya nyali kok. Oke, kita stop dulu ya. Biar Jakarta Timur kasih laporan.